Dunia khayalan yang selalu sukses divisualkan dengan apik oleh para pemikir hebat di dunia film dunia, khususnya oleh Amerika, menjadikan pahlawan super atau superhero seperti layaknya masyarakat dunia nyata. Bermacam-macam karakter pahlawan super di industri khayal ini, kesemuanya memiliki satu kesamaan, yakni melindungi dan menyelamatkan manusia dari berbagai ancaman. Nah pemirsa, mari kembali ke dunia nyata saat ini. Tentunya kita tak akan bisa menemui sosok superhero layaknya film-film bergenre science fiction tersebut. Tapi nanti dulu, jika tugas para superhero adalah melindungi dan menyelamatkan nyawa manusia, maka sosok tersebut cocok dengan orang-orang di dunia nyata yang berprofesi sebagai dokter. Jika para superhero yang lahir dari kecanggihan teknologi komputer dan ilmu perfilman menggunakan kostum serta topeng, dalam aksinya dokter juga demikian. Mereka mengenakan kostum, masker, dan peralatan kedokteran yang canggih. Dalam perspektif luas, dokter adalah sosok profesi yang mengkhususkan pekerjaannya untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa sesama. Untuk melindungi, para dokter akan senantiasa memberikan himbauan atau menjadi teman berbincang sehat para kerabat dan siapa saja yang berada di dekatnya. Mereka pun tak akan menyarankan kita untuk menjalani kehidupan yang beresiko dan mengancam kesehatan. Lalu tugas lainnya yang lebih berat adalah menyelamatkan nyawa sesama. Nah, tugas yang satu ini tentunya banyak dilakukan oleh dokter-dokter jaga di ruang gawat darurat. Tindakan dan kecepatan mereka krusial melewatkan masa kritis pasien yang memang tengah diburu maut. Sementara di ranah lainnya, orang-orang yang terkena penyakit kronis tentu akan berurusan dengan dokter spesialis, sesuai bidang penyakit yang diderita sang pasien. Melalui penanganan yang tepat, banyak nyawa terselamatkan dari ancaman penyakit mematikan. Mereka pulih, bahagia, dan mendapatkan kehidupannya kembali. Sementara dokter yang telah berjasa menyelamatkan seorang pasien akan kembali bertugas menyelamatkan nyawa terancam lainnya. Itulah dokter, pahlawan super di dunia nyata. Selamat Hari Dokter Nasional. Yes, Ya. selamat Hari Dokter Nasional. Selamat Hari Dokter Nasional juga. Selamat Selamat Hari Dokter Nasional juga, Dokter Boyka. Iya, pemirsa. Jadi kita malam hari ini akan ngomongin mengenai bagaimana perjuangan seorang dokter. Benar. Ya, sejak dari dia masa kuliah sampai dia pun ikut PTT. Kalau dulu masih zaman saya Inpres namanya, ya seperti itu. Koas ya. Koas, ya. Oke. Nah itu nanti kita akan membahas tentang suka dukanya ya. Suka dukanya. Dan kita juga melihat bahwa mereka-mereka itu katanya sih dibilang pahlawan di dunia nyata. Bener. Ya, tapi memang kerja jadi dokter emang susah sih juga ya. Kalau disuruh ngulang gimana? Rahma dulu deh ya, gimana ya pemirsa ya tentang Rahma ya. Tapi bener loh, kalau misalnya kita melihat flashback ke belakang itu, kalau zaman saya dulu kuliah kedokteran itu kalau misalnya disuruh ngulang lagi zaman-zaman itu, aduh, terima kasih, perjuangannya luar biasa banget. Ya. Saya tuh sampai inget banget tuh Dokter Boyka kalau misalnya ke kampus itu kita mau udah ngadepin pasien, ke dokter pembimbing, itu yang namanya bedak ya, nggak pernah bisa nempel, keringetan mulu, parfum seminggu abis karena dikit nyemprot ya kan, bener-bener namanya stres luar biasa. Tapi Dokter Boyka, nanti aku juga pengen denger nih, gimana sih kisahnya Dokter Boyka dulu waktu koas, seperti apa? Kalau aku zaman dulu mungkin koasnya masih daerah Tangerang kan masih belum terjamah ya pada saat itu. Daerah-daerah Serpong itu masih kebun karet. Jadi kita tuh tugas bersama-sama dengan bidang-bidang lain, dengan FKG, yang nyebrang jembatan, kemudian kita ngobatin orang-orang betul-betul di daerah-daerah terpencil dulunya. Jadi kemudian juga Inpresnya juga kan, Inpresnya langsung ke Lampung seperti itu. Nah jadi memang perjuangan kita atau sekolah kita tuh memang lama banget ya. Zaman dulu ya. Dan yang panjang itu adalah bagaimana di semenjak waktu kita koasnya ya. Karena waktu koas itu memang kita dapat pengetahuan memang adalah
di berbagai bidang di situ ya. Bidang. Oke. Nah, nanti ini kalau misalkan kita akan berbicara lebih banyak lagi nih seputar permasalahan koas, kira-kira kuliah kedokteran itu bagaimana. Tapi sebelumnya, ini aku mau juga kasih lihat dong kira-kira Dokter Boyka ataupun saya, ada nggak ya foto-foto waktu kita masih kuliah zaman dulu? Ada nggak? Ada sih katanya sih ya. Ada nggak sih? Coba kita lihat dulu. Penasaran, pengen lihat. Ayo sekarang kita lihat tuh zaman-zaman dulu kita kuliah itu penampakannya nggak seperti sekarang. Biasanya lebih jadul lagi. Yuk kita lihat bersama-sama kira-kira seperti apa ya. Yuk kita lihat yuk. Nah ini kalau misalkan zaman-zaman ini zamannya Dokter Boyka ya. Wajah saya tuh masih wajah culun ya. Oh gitu. Itu Dokter Boyka ya? Iya, itu waktu masih aku kuliah. Kemudian aku kan dulu aktif juga tuh. Jadi ikut kayak sekarang kayak model-model sandiwara gitu tuh. Aktif juga? Di Senat kan aku ketua seksi sosial Senat, ketua tim evakuasi yang gempa bumi Ciamis, ketua segala macam lah kegiatan-kegiatan. Masih bisa aktif Dokter Boyka dengan segudang pekerjaan rumah. Dan aku berusaha untuk tidak hair ya. Jadi jadi aku juga sempat naik gunung, sempat segala karena aku melihat bahwa itu adalah kegiatanku untuk nanti ketika terjun ke masyarakat tuh nggak kaget-kaget banget. Jadi selama masih pendidikan itu ngobatin orang-orang sepanjang perjalanan ke Gunung Gede, terus kita pergi ke daerah Baduy sambil memberikan pengobatan-pengobatan. Pantes gitu. Dokter Boyka ini kalau misalkan kemana-mana semua kan nama Dokter Boyka ternyata dari zaman masih jejaknya dulu itu kemana-mana juga. Nah kalau Dokter Rahma sendiri, ini pasti kita bisa lihat deh. Pemirsa kita lihat juga tuh. Aduh, ini yang saya komentarin dong tuh, komentarin. Ini udah agak bagusan ini kalau misalnya tadi yang pertama tuh yang bener-bener zaman koas. Nah ini beramai-ramai ini waktu kita sumpah dokter. Saya jadi ketua sumpahnya dulu. Ini masih zaman koas juga. Itu di aula lobi fakultas kita. Nah inilah kalau misalkan kerja nyatanya pasiennya seperti itu. Ini keadaan-keadaan kalau misalkan kita udah capek, terus biasanya kita cari hiburan-hiburan ya. Bener banget. Dan salah satu yang paling menyenangkan itu adalah mungkin sampai sekarang yang namanya koas-koas itu menghibur dirinya kalau nggak satu dengan makanan, dua dengan film, tiga dengan foto. Iya nggak? Nah. Dulu kita nggak ada handphone, nggak ada apa. Jadi kalaupun mau kita hiburan, paling kalau saya waktu dulu bawa ke Tangerang itu kaset tuh yang bisa diputer-puter itu, kemudian bawa kayak radio kaset ditaruh di situ. Dan itu bukan Walkman nih, lebih jadul lagi. Udah lebih jadul lagi tahun 70-an sih. Masih itu 79. 70-an, bener banget. Oke, nah kita juga. Kita juga nanti kan kedatangan juga seorang tamu, dia seorang dokter spesialis kulit kelamin. Betul banget. Dia juga seorang yang suka juga aktif dalam ngeband. Berbagai macam kegiatan Dokter Boyka. Nah ini mungkin saya bisa bacakan sedikit ya. Narasumber pertama kita adalah dokter spesialis kulit dan kelamin seperti yang tadi Dokter Boyka sudah sebut, dan seorang musisi yang tergabung dalam Medis Band. Band yang beranggotakan para dokter-dokter yang lagi booming di mana-mana saat ini. Nah beliau adalah Dokter Dani Gunawan SPKK. Hey Dokter Dani. Selamat malam. Halo. Oh ini tahu ternyata musisi kita malam hari ini. Selamat malam Dok, silahkan. Oke silakan. Ini seru ya ternyata kalau misalkan membaca ini Dokter Boyka sama Dokter Dani ternyata punya keseruan yang sama. Jadi suka seaktif-aktifnya walaupun dengan tugas ataupun kegiatan yang seabrek juga ya. Oke, nanti kita bahas ya dokter ya. Seperti apa pemirsa kegiatan daripada Dokter Dani Gunawan? Tetap dikata siapa? Kata dokter. Topik kita pada hari ini seputar tentang suka duka dokter nasional karena kita baru memperingati Hari Dokter Nasional minggu kemarin. Bener banget. Kalau misalnya kita berbicara tentang dokter itu kan suka dukanya memang banyak sekali, tetapi overall memang kita sudah diambil sumpahnya, udah diambil oath-nya bahwa ternyata apapun yang terjadi harus senyum, happy dan harus senyum. Dan kita seperti Dokter Dani nih akan melihat seperti apa sih Dokter Dani ini? Profilnya Dokter Dani ini ya. Benar. Kira-kira seperti apa? Kita mengenal lebih dekat lagi Dokter Boyka. Ini dia profilnya.
Pemirsa, sosoknya muda, bersemangat, mudah bergaul dan terencana. Ia adalah seorang dokter muda, tepatnya dokter spesialis kulit dan kelamin, yang kini berpraktek di salah satu rumah sakit ternama di Bilangan, Jakarta Utara. Ia adalah Dr. Dani Gunawan, SPKK. Menarik disimak, selain memiliki spesialisasi kedokteran di ranah kedokteran yang tak biasa, Dr. Dani juga berprofesi sebagai musisi dan pencipta lagu. Dani dikenal menggawangi Medis Band, sebuah band yang saat ini tengah menyedot perhatian berkat keunikannya berpersonil para dokter. Band ini merilis album pertamanya di tahun ini berjudul Sirik Dengki. Sementara itu, dunia kedokteran dan dunia musik adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Menjalani dua dunia ini, Dr. Dani bertanggung jawab membagi keseharian 24 jam hidupnya untuk kedua dunia ini. Tapi pemirsa, bukan itu saja. Ternyata Dr. Dani pun aktif mengajar sebagai dosen di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas swasta di Jakarta. Sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin, tentunya ia terbelenggu dengan jadwal praktek yang padat. Sebagai drummer dan pentolan Medis Band, Dr. Dani punya jadwal latihan dan manggung yang sama padatnya. Salah satu panggung akbar yang akan digoyangnya adalah Jakarta Music Festival 2015 yang sedang berlangsung akhir pekan ini. Ia berbagi panggung dengan band-band top papan atas. Bisa dibayangkan bagaimana ia membelah dirinya untuk semua banyak pilihan hidup yang dijalaninya tersebut. Medis Band sendiri bukannya sembarangan. Ini adalah band rilisan sebuah label ternama yang juga ditukangi oleh produser ternama Aminato Kosin, produser sekaligus komposer ternama nasional. Tapi apakah musik atau dokter yang lebih dulu menarik minatnya? Dokter yang seperti apa Dr. Dani Gunawan SPKK ini? Pemirsa, di momen Hari Dokter Nasional 2015, ini dia dokter yang menginspirasi, Dr. Dani Gunawan SPKK. Dokter Dani ternyata musisi yang handal loh. Tapi kalau misalnya lagunya enak ya? Enak, sikut sini. Iya. Tapi kita nggak sikut-sikut. Oke, tapi kita mesti tahu lebih jauh lagi tentang Dokter Dani pastinya. Yang pengen saya tahu mungkin adalah pemirsa juga mungkin pengen tahu ya pemirsa, kenapa sih milih spesialis kulit dan kelamin? Awalnya waktu itu ya dok ya, waktu habis lulus dokter umum, kan galau tuh. Iya, mau masuk kemana? Kenapa ngambil kandungan kan ya? Kenapa ngambilnya kulit kelamin gitu kok kayaknya? Berarti kalau kayak gitu, saya pikir kita doang yang galau kan? Tapi dokter ini juga sama, berarti oke. Sama, jadi saat itu memang saya belum tahu mau ambil apa, atau mau sekolah spesialis. Gak ada bayangan sama sekali? Gak ada bayangan, istilahnya saat itu saya jadi dokter umum aja udah happy, bersyukur banget gitu. Nah jadi saya jalanin apa yang mesti jadi keharusan, PTT atau saya kerja di klinik gitu. Nah sekitar 6 tahun saya berpraktek jadi dokter umum, akhirnya saya menemukan saya cocoknya di kelamin sebenarnya. Bagian di kelamin sih dok. Ya. Nah, soalnya saya kerjanya di daerah ini dekat tempat prostitusi saat itu. Jadi memang menentukan ya. Kalau aku pas kerja juga waktu itu di Lampung, jadi pengen karena banyak yang hamil di luar nikah. Remaja-remaja aku kan ngajarkan di sekolah deh. Banyak hamil yang di luar nikah. Jadi aku juga pikir aku mesti sekolah di bagian yang bisa membantu mereka jangan sampai terjadi yes. hamil. Tapi menarik banget ya kalau misalnya kita berbicara seputar kedokteran, ngambil spesialis apa, atau kita flashback lagi ke belakang. Itu kan ceritanya panjang banget. Tapi satu-satu kita lihat dulu tayangan tadi tuh Dokter Dani kan dengan bandnya ini isinya semua dokter, ada juga koas ya tadi katanya ya. Tapi intinya kan dokter semua nih. Itu apakah bermain band itu sebagai stress release atau bagaimana sih dok? Kalau buat dari awalnya ya, memang ide-idenya kan dari vokalis sama saya gitu. Kami berdua berteman dari masih mahasiswa di Fakultas Kedokteran sekitar tahun 90-an. Jadi memang kita sering ngeband, jadi bukan band yang ini, jadi sering ngeband, sering ikut festival, terus bikin-bikin lagu. Akhirnya ketemu lagi setelah saya pulang sekolah spesialis, saya ketemu dengan Dr. Chris vokalis ini tahun 2013. Nah, kemudian kita, Chris masih mau main band nggak nih? Udah tua nih tapi nih. Oke deh katanya. Nggak ada tua kalau main band. Nggak ada batasan siang. Nah jadi kita mulai garap, terus cari personil lain, ngelamar ke label tunjuk Bapak Aminato Kosin, mantan Karimata Band.
jadi kita punya musik director gitu. Oke. Nah akhirnya jadi Sudah ada serius albumnya? Gitu. Ada dok. Ada. Ah, seru. Iya. Nah, kalau misalnya Dokter Denny sebagai seorang spesialis kulit kelamin, pastinya banyak nih kan pasien-pasien yang datang ke Dokter Denny dengan berbagai macam keadaan ya kan, dan juga penyakit-penyakitnya seputar kulit dan juga kelamin. Dokter Denny sendiri menangani pasien-pasien tersebut tuh bagaimana, dan pernah menemukan kasus yang udah unik banget nggak, ataupun yang jarang Sebagai sekali? dokter kulit kelamin tentunya. Kalau saya mungkin lebih banyak pasien yang kelamin kali ya. Oke. Saya juga nggak tahu tuh dok. Mungkin butuh ini sih memang, kalau pasien kelamin itu kan itu suatu yang rahasia ya. Suatu rahasia, Jadi- jadi butuh keep dan orang Betul. harus betul-betul menjaganya Menjaga ya, secara secretnya dia Iya. gitu ya kan. Jadi saya memang lebih banyak pasien kelamin sih semenjak saya berpraktek sebagai dokter spesialis. iya spesialis Jadi- kulit kelamin ya. Ya kadang suaminya datang, yang kita masalah biasanya yang kita agak Ini galau, kan, istrinya kan. istrinya kan nggak Nah. tahu. Nah itu. Pernah dapat nggak public figure yang kena penyakit kelamin atau kayak gitu? jangan sampai. Kalau misalnya tahu iya di keep aja, saya juga nggak mau ketahuan kalau misalnya untuk masalah gitu, nggak usah dipacarin lah kalau kayak gitu. Nah, kalau misal ada pikiran menyesal nggak sih dok waktu kuliah spesialis kulit kelamin itu kan kayaknya berat banget ya kan, dengan kasus yang mesti diselesaikan juga begitu banyak sekali, pasti rintangan-rintangan tuh juga ada. Pernah ngerasa nyesel nggak, kok susah banget sih pattern ngambil yang ini aja gitu, ortopedi misalkan gitu? Ya, jadi sebenarnya yang saya nyesal adalah kenapa saya nggak mencoba lebih awal untuk tes spesialis. Gitu. Karena saya memang waktu saya melamar PPDS, program pendidikan dokter spesialis, usia saya sudah 31 kalau nggak salah. Oke. Jadi memang fisik itu kan pengaruh ya dok. Kalau Iya. seperti koas, PPDS juga kurang lebih kan fisik mental pengaruh. Memang waktu saya masuk itu di usia 31 saya berasa sih cukup. Ya, dan pendidikan capek gitu loh. pendidikan spesialis itu kan menguras sekali tenaga, Ya, tenaga, pikiran, perasaan. Banget. Apalagi di situ sudah married lagi kan? Pada saat itu Saya belum married Oh, saat waktu itu. itu Saat belum itu married. belum. Oke, berarti masih agak sedikit ringan. Tapi kalau misalnya Iya. bagi yang Udah udah menikah, menikah. udah punya anak, Udah bercabang. dah. Apalagi kalau Masuk misalnya itu udah perempuan. menikah, iya, aduh. Iya, betul. Ya, udah kelar deh Rasanya. kalau gitu. Oke, nah kita Oke. masih akan berbicara banyak ya Dokter Ya, Boyke dengan tentang Dokter Dokter Denny. Denny, Ya. spesialis kulit kelamin Betul. ini. Tapi tentu pemirsa saksikan setelah yang berikut ini. Betul. Tetap di Kata Siapa? Kata dokter. Dan pemirsa masih tetap di Kata Dokter dengan suka duka dokter nasional, dan sudah ada Dokter Dani dari tadi juga sudah kita dengarkan ya cerita-ceritanya sampai dia Bener. bagaimana dia masuk dokter spesialis kulit kelamin, kemudian dia akhirnya bergabung kembali di usianya yang katanya sudah tua itu. Enggak lah. Ya karena aku juga kalau gitu dia tua, aku nerbitin album umur 50 tahun. Jangan, Lebih tua lagi ya. kalau misalnya 31 waktu itu 31 mah masih 31 muda, Berarti Dokter atau ya, Boyke masih itu remaja. Ya, oke, itu aja. Nah, kita masih bahas seputar suka duka tentang dokter nih. Tapi kalau misalnya kita gali lagi lebih dalam lagi tentang Dokter Denny Iya, Dok. ini, dengan spesialis kulit kelaminnya itu, pertanyaan yang agak nyilik sedikit dong dok. Kalau keputihan itu sebenarnya diambil ke bagiannya siapa sih? Spesialis mana? Ke kulit kelamin atau ke ginekologi? Ginekologi. Yang mana? Ayo. Oke. Ini kadang-kadang suka rancu. Iya. Ya, Iya. yang mana nih? Tapi dua-duanya kayaknya deh Dua-duanya, ya. Dok, Dua-duanya ya. betul. Iya. Kita mah Oh, terserah kerjasama aja. nih. Tergantung Iya. pasien pergi ke poli yang mana mungkin. Mana poli yang Jadi mana? sekarang Kita saya nggak tahu bisa. kenapa saya ditetapkan duduknya di tengah sini kan untuk menjembatani. Oke. Sip. Nah, kalau misalnya berbicara tentang penyakit kulit kelamin itu kan pasti banyak banget ya kan, bermacam-macam penyakit. Kita mau tahu dong dok, dan juga pemirsa juga biar lebih mengenal lagi gitu, penyakit kulit kelamin itu seperti apa ciri-cirinya? Oke. Penyakit kelamin, jadi kalau di ilmu kesehatan kulit dan kelamin kita membagi dua, menjadi yang bermanifestasi atau sekret yang cairan, sama yang berbentuk ulkus atau luka. Iya. Jadi kalau kita bikin pohon, jadi bikin dua ranting seperti Iya. itu. Ada yang murni karena IMS, jadi karena ditularkan hubungan seksual. jajan atau yang Dan lain-lain. sejenisnya ya. Ada juga yang memang karena kebiasaan. Oke. Jadi jangan menuduh jika pasangan kita misalnya ada keputihan gitu. Lu selingkuh ya? Jangan begitu. Oke. Karena bisa juga seperti penyakit BV atau bakterial vaginosis,
keputihan yang berbau amis, berwarna putih keabuan, itu juga bisa dari cara mencuci kelamin wanita yang tidak benar dengan menggunakan pakaian dalamnya docing yang cairan-cairan pembersih vagina yang terlalu berlebihan. Itu bisa menyebabkan terjadinya bakterial vaginosis seperti itu. Jadi belum tentu, tapi bisa juga ditularkan oleh lelaki. Gitu. Dan kita punya loh tentang keputihan ini, benar nggak nih tentang pisang sebagai pencegah keputihan? Silakan Dokter Boyka. Jadi rasa manis mudah didapat dan banyak manfaat selain membantu melancarkan buang air. Pisang juga ternyata mampu mengobati masalah keputihan Anda. Nah, bagi Anda yang sering mengalami keputihan, Anda bisa mencegah dan mengobatinya dengan buah pisang. Caranya cukup dengan mengkonsumsi buah ini setiap hari atau Anda bisa menambahkan susu dan madu saat mengkonsumsi di pagi hari. Itu kata, ini adalah superfood info ya, yang bahwa pisang itu ternyata bisa juga untuk mencegah keputihan. Kita cross check yuk, mungkin dari dua kubu yang berbeda ini pemirsa, dari SPKK dan SPOG. Pada dulunya pada setuju nggak nih? Saya tahu kenapa saya tempat di tengah beneran sekarang. Karena biasanya nggak di sini. Ini kalau misalnya untuk Dokter Denny sendiri gimana? Setuju nggak? Apa karena memang kandungan potasiumnya begitu tinggi ataukah memang ada zat-zat aktif yang lainnya dalam pisang? Jujur sih Dok, saya belum pernah baca sih tentang pisang terhadap keputihan. Oke, tapi secara overall, secara general kan pasti Dokter Denny dicoba. Dan pasti setuju yang namanya buah-buahan pasti ada efeknya. Ya, Oke, Dokter Boyka. Ya, kalau kita malah beberapa orang yang alergik terhadap pisang kadang-kadang malah menimbulkan keputihan. Ya. Kayak pisang Ambon atau beberapa kadang-kadang timbul gatal-gatal. Nenas juga. Ya. Nenas ya. Nenas juga sering kali yang ada beberapa orang yang tidak tahan ya dengan itu. Jadi, nah tetapi pada pisang-pisang tertentu mungkin pisang kan banyak macamnya, pisang raja serai dan sebagainya itu bisa membantu mungkin karena potasium yang tinggi. Saya juga belum begitu paham. Yang jelas saya tahu beberapa yang justru bisa menimbulkan keputihan lagi. Oke, tuh pemirsa, keren kan kalau misalnya udah ada penjelasan dari Dokter Denny dan juga Dokter Boyka. Nah, tadi kalau misalnya kita berbicara tentang stress release ya kan, Dokter Boyka tadi kan stress release-nya lebih kepada berorganisasi, main teater ya kan, sampai ke sinetron. Nah, kalau misalnya Dokter Denny ini kan lebih kepada bermusik. Lupa tadi ditanya, genre musiknya itu apa sih? Genre musik medis band alirannya pop. Lebih ke pop. Tapi kok kayaknya agak sedikit ngerok ya. Pop itu universal. Jadi bisa pop rock, pop jazz, pop dut, pop dangdut. Dan ternyata juga pemirsa ada rockstar dunia yang bergelar akademik, master and doctor, dan dia juga adalah seorang musisi. Seperti apa dia? Yang pertama, gitaris dari band Queen, ada Brian Harold May atau Dr. May. Dia memiliki gelar PhD, astrofisika dan juga rektor universitas dari John Moores Liverpool yang menggantikan rektor sebelumnya, Cherry Booth QC. Jadi dia selaku istri Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Yang kedua, Dr. Boyka. Yaitu vokalis The Offspring, Brian Keith Holland dengan IQ 170. Dulu adalah siswa SMA dengan ranking tertinggi seangkatannya atau valedictorian dan mendapatkan gelar master dan PhD di bidang molecular biology di University Southern California. Aku tahu sedikit penggalan lagunya dari The Offspring. You gotta keep them separated. Tahu tuh. Yang ketiga adalah gitaris reggae Rage Against the Machine, yaitu Tom Morello. Nah, Tom Morello ini adalah sarjana lulusan universitas dari Harvard di bidang political science. Dia adalah siswa pertama di SMA-nya yang diterima masuk di Harvard. Ternyata para dokter itu pun kita lihat ya, mereka lebih banyak suka dengan seni karena dokter itu adalah knowledge and art. Ya, mungkin orang-orang yang artnya ini yang kadang-kadang seninya kebanyakan juga. Karena misalnya saya pribadi, Dokter Boyka, saya suka sketsa. Nge-sketsa baju-baju. Nah, itulah seninya. Jadi nggak tahu kenapa suka gambar. Setiap orang memang punya arahannya sendiri-sendiri. Betul Dan selama kita masih bisa menikmatinya, it's okay. Dengan Dokter Rahma, dengan sketsanya, dengan ininya, dengan bandnya, dengan bermain sinetronnya. It is a part of a doctor. Benar. Tapi yang paling penting adalah itu merupakan stress release ya. Oke, Dokter Denny, tapi ini album gimana? Berbicara tentang album ini. Album udah rilis bulan Maret ya, bulan Maret kemarin. Baru tahun ini? Ya, baru tahun ini. Oke. Bisa dibeli di toko-toko CD, di mall-mall. Untuk digital album mungkin bisa di-download di
iTunes. Cia, sampai ke iTunes sekarang iTunes, luar Sonic Music, biasa. Melon, ya seperti itu. Keren loh kalau kayak begini nih. Jadi benar-benar menggambarkan bahwa ternyata sisi kehidupan seorang dokter itu nggak serta-merta praktek mulu, kutu buku, dan itu gede membosankan kacamata. loh pemirsa kalau cuman kayak begitu aja, bener-bener dokter yang kayaknya hidupnya tuh monoton banget gitu Bener, loh. saya juga nggak bisa tuh Iya. kayak begitu. Oke. Nah kalau misalnya kita masih bicara tentang seputar kedokteran, pengen tahu dong, kita flashback ke belakang gitu. Dokter Denny itu anak keberapa dari berapa bersaudara? Dan sebenarnya waktu mau masuk ke kedokteran itu pure pengen jadi dokter atau ada titipan pesan dari orang tua? Ya. Jadi awalnya jujur, saya ingin jadi musisi. Dari saya masih SD, jadi saya udah kursus piano, gitar, bass, drum malah saya nggak kursus saat itu. Cuman karena ayah saya seorang drummer, jadi mungkin dari kecil, dari saya bayi, udah sering diajak kali ya, ngelihat dia manggung gitu. Jadi akhirnya saya sekarang jadi drummer. Jadi sebenarnya mau ambil sekolah musik, cuman ya itu titipan orang tua. Saya ingin membanggakan orang tua saya. Awal mulanya begitu. Jadi saya masuk sekolah kedokteran. Kemudian lama-lama kan akhirnya cinta juga gitu. kepada hal tersebut. Betul. Ya. Nah, Dokter Denny ini katanya mau manggung. Manggung. Iya. Tapi nanti kalau misalnya kita mendengarkan cerita manggungnya di mana, ke berapa kota dan sebagainya, kita dengarkan di setelah jeda iklan berikut ini. Jadi masih bersama kami di Kata Siapa? Di Kata Dokter pastinya. Kita masih tetap tentang suka duka dokter nasional kan pemirsa ya. Dan kita tadi sampai pada Dokter Denny udah mau manggung nih. Dia udah ayo. Mau manggung sama siapa aja sih? Ini dok kebetulan lagi ada acara di Ancol Beach City. Acara Jakarta Music Festival 2015. Yang diliput oleh Antv. Iya. Ini jam 2 jam lagi. Saya udah mesti naik stage ya. Jalan ke sana jauh loh. Bener, dan agak Ada Raja. Macet ya. Nah, Dokter Denny akan manggung di sana dengan medis bandnya itu Dengan ya medis dok band, ya. ada teman-teman dari Citra Skolastika juga, ada Endang Sukamti, ada Raja. Ada Raja hari yang malam ini. Ya. Selamat manggung ya. Ya, makasih, Dan Dok. terima kasih di antara perjalanannya kita udah bisa bajak ke sini untuk memeriahkan tentang dokter nasional. Kita bajak ini. dulu sebentar di sini. Terima kasih banyak Langsung ganti dokter. kopi Thank you minum. ya. Thank you so much. Sukses ya, sukses ya. Sampai ketemu, Dok. Iya. Hati-hati ya dok ya. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena kita juga masih ada seorang calon dokter. Calon dokter. Koas yang cantik. Benar. Dan dia juga anak seorang dokter yang sahabat saya juga. Dia mamanya Ayu mamanya juga Ayu. Dia asik di fashion. Siapa dia? Saya undang Dokter Natasha Finsky. Hai Natasha Finsky. Woohoo. Aduh. Love her. Kalau dokternya kayak begini nih pastinya pada jatuh cinta nih pemirsa. Banget kalau misalnya dokternya kayak begini kece. Aduh. Hai darling, silakan duduk. Dulu kalau zaman aku yang cantik-cantik begini biasanya masuknya ke bagian psikologi, bagian sosial, Sekarang udah berubah zaman dokter Sekarang Boyka. berubah zaman ya. Soalnya dokter-dokter juga banyak yang cantik-cantik. Dulu tuh pokoknya gaetan kita kalau mau yang itu tuh FIS atau psikologi. Oh gitu ya? biasanya, Matanya langsung ke sana ya? Karena mereka tuh biasanya kayak begini-begini. Ternyata calon dokter pun sekarang pun cantik-cantik semua. Nat, apa kabar? Baik, terima kasih. Aduh, berkali-kali kita undang di sini, Nat. Kita nggak berapa bosen loh untuk undang Natasha Finsky ke sini. Gimana kehidupan koasnya sekarang? Sekarang koasnya kebetulan lagi bagian internal. Oke. Jadi ya banyak hal yang harus dipelajari ulang. Walaupun di preklinik kan udah belajar juga kan, tapi ya di internal pasiennya lebih banyak lagi daripada lebih biasanya. banyak lagi dan lebih banyak kasusnya. Iya. Penyakit dalam tuh paling ini loh, paling banyak penyakitnya banyak banget. Benar. Dedenya banget, banyak banget. Setuju, karena kakak saya juga lagi ngambil PPDS internal juga kan. Jadi Tahu sekarang lah ya. mengerti ya stresnya seperti apa. Mas, tetap semangat. Oke. Nah, nanti kita masih bicara tentang seputar suka duka dokter nasional ya kan. Tadi kalau mungkin kamu mendengar awal pembicaraan kita bersama Dokter Boyka dan juga Dokter Denny tadi, setiap dokter itu punya sisi ataupun stress release yang berbeda-beda. Dokter Boyka suka dengan main teater, sinetron, berorganisasi, saya suka sketsa. Dokter Denny dengan bermusiknya. Kamu dengan apa?
Kalau aku pastinya dengan fashion designing aku, yaitu Foxy. Ya itu aku bikin Foxy itu pas lagi preklinik sih, jadi tahun 2012, 2 tahun setelah saya masuk kuliah kedokteran. Dan itu sebenarnya benar-benar membantu. Awalnya orang tua saya itu tidak setuju karena mereka pikir bakal distracting, malahan melakukan sebaliknya. Jadi malah membuat saya semangat belajar. Semangat belajar ya. Iya. Karena nih. kan kita sisi art and knowledge-nya itu. Oke, nah ini atau visi kita bisa lihat sama-sama nih. Itu aku lagi Finsky. karyotomi, Nah, lagi asisten karyotomi. Sama Oke. ini visite pasien di Duren Sawit. Oke. Teman saya, kita lagi mau siap-siap Oka, uji waktu itu. tetap ya selfie dulu. Iya, ini juga lagi di kapal. Oh, sampai ke kapal. Iya, ini setelah ujian, stress relief photo, udah senyum-senyum lagi. Yuk. Ini saya Ini lagi. semua kehidupan sama koas nih ya. Iya, ini saya lagi Semarang juga sama teman-teman gitu. Yes. Tapi always happy face. Always happy. Saya setuju itu. Iya, ini pas asket. Ini Nunggu aja, selfie lagi nunggu dosen. oh, Iya. zaman saya nunggu dosen nggak ada selfie. Dulu tuh handphone nggak sekeren Beda iPhone kayak sekarang, atau dulu apa kalau lah nggak gitu dosen, kan. palingan kita ketawa-ketawa aja ya nunggu-nunggunya. Makan di kelas. Tapi ngomong-ngomong, kamu tuh dari Fakultas Kedokteran mana sih? Dari UKI, Universitas Kristen Indonesia yang di Syawang. Oke. ya, Nah, oke. awal kamu, walaupun sebenarnya saya udah tahu sih jawabannya, tapi buat yang pemirsa di rumah pengen tahu juga, awalnya kenapa sampai berminat ke dunia kedokteran itu bagaimana? Oke, ya pastinya ya everybody know. Karena mama. Iya, mama saya. Mama, Tante Finsky, Baby Finsky. Hai Dokter Deb. Iya. Jadi sekarang dari mulai mamanya, anaknya jadi bintang tamu kita semua ya. Iya. Jadi pasti ada terinspirasi dan Iya. pasti juga dorongan dari mama. Terus opa saya dari papa itu juga dokter. Jadi fourth generation. Oh, that's dokter, Fourth generation gitu. dan kamu adalah generasi The fourth, keempat yes. ya. Tapi pertanyaannya sekarang, Tetap cantik-cantik itu fourth generation juga. Nggak The luntur. beautiful Nggak luntur. generation ya. tapi sebenarnya pertanyaannya adalah apakah kamu mau merubah spesialisasi ke arah yang berbeda mungkin nantinya? Dengan mama atau kamu juga masih tetap pada anti aging and so on yang kaitannya dengan kecantikan. Well, kalau saya sih, kalau anti aging saya melihat sebagai itu bisa masuk ke semua bagian sebenarnya kan. Ya banyak misconception kalau anti aging tuh hanya estetika saja, tapi itu juga banyak reverse aging new medicine yang membuat kita muda dari dalam. Jadi menurut saya di semua bagian bisa dipakai. Di luar negeri sudah. Tapi kalau saya selama stase-stase yang sudah dilewati, saya interested di surgery, di bedah. Berarti kamu yang satu yang dengan anti agingnya, yang satu tinggal operasi plastiknya Iya, kali plastik ya, juga mungkin bisa. lebih Ini suka. kombinasi yang bagus juga loh. Sangat kombinasi sebenarnya. dan sekarang operasi plastik itu kan memang betul-betul sudah mulai aman dan juga lebih cepat instan kan, dia langsung tinggal diangkat saja, tinggal Bener. dibetulin aja. Ya namanya teori kedokteran kan berubah setiap menitnya lah ya, istilahnya seperti itu gitu. Nah kalau kita berbicara tentang masih seputar kedokteran lagi, kalau misalkan zaman saya dulu yang namanya koas itu kan bikin yang dak dik dugder banget nih jantungnya. Iya, tuh. Ya. Kayaknya masih sampai sekarang. Iya masih mengalami. Menurut kamu dari pelajaran koas apa sih pelajaran yang paling membuat kamu nih bener-bener stres banget? Kalau di koas sih, ya sebenarnya banyak hal ya yang bisa bikin stres. Karena deg-degannya nunggu dokternya visit, semua tuh bikin deg-degan. Tapi itu juga membuat saya belajar kalau misalnya itu membuat saya orang yang lebih kuat. Iya, lebih kuat, Dan ready, sabar. siap dan semuanya tuh. Jadi pokoknya saya merasa beda banget dari pas awal masuk kedokteran yang baru lulus SMA. Kayaknya life is so happy. Sekarang masih happy. Masih happy Tapi ya. Ada porsi iya. happy. Tapi ya saya selalu enjoy kok setiap bagian. I trust you karena kelihatan dari Dari mukanya. mukanya tetap happy. Pemirsa, perbincangan menarik kita akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap di Kata Siapa? Kata dokter. Saya sih selalu mulai dengan positive thinking, always positive thinking. Apapun challenge yang saya temui pasti saya akan berpikir positif. Saya membuat semua orang berpikir positif karena kalau misalnya kedokteran apalagi pas koas itu yang kita rasakan adalah mau mati
tapi tidak mati-mati. Jadi semangat terus karena nggak akan pernah mati kok. Tapi itu saya setuju Dokter Boyke, benar itu sering sekali saya Menjadi rasakan. koas itu memang dibilang paling bawah kesetnya kan. Kalau bilang dokter keset itu yang paling bawah banget karena kan ada dokter yang masuk untuk calon-calon dokter spesialis, PPDS, dari PPDS ya. ada yang calon dokter spesialis, jadi sementara koas ini yang paling bawah. Iya. Gitu. Tapi Pemirsa, benar. juga tapi Anda juga bisa loh berinteraksi dengan dokter Natasha Finsky, berbagi cerita di 021 515 5111. Benar, kita berbicara tentang suka duka dokter nasional. Jadi sebenarnya kalau misalkan memang Anda di rumah punya keinginan buah hati Anda pengen nih jadi dokter, boleh loh kita coba sharing di sini nanti Natasha akan mencoba menjawabnya untuk Anda. Oke? Yeah. Nah, kita tunggu teleponnya. Yeah. Nah, kita masih bicara dengan dengan Natasha. Terutama Natasha ini yang sama yang ingin saya tanyakan. Nanti ini kan kamu pasti akan dua patient yang akan harus kamu hadapi. Patient sebagai dokter, ya, apalagi kamu bercita-cita untuk kayaknya bedah plastik, tapi juga sebagai fashion, ya, kamu suka dengan desainer, suka dengan untuk memperagakan pakaian. Kira-kira mana yang kamu mau pilih? Pastinya karena sudah jatuh cinta. Berarti harus pasti akan mengikuti passion pertama yaitu menjadi dokter. Tapi pasti fashion akan selalu menjadi bagian dari kehidupan saya sehari-hari. Karena mama pun dulu kan mama juga pernah jadi model gitu. Terus mama juga suka fashion, malah selalu mencoba menginspirasi saya untuk desain-desain saya. Jadi menurut saya pasti itu akan selalu menjadi bagian. Bagian daripada kehidupan Natasha sendiri ya. Benar. Dan tentunya kalau sudah kayak begini nih, kadang-kadang kan orang kelihatan ya kalau udah mau jadi fashion pasti nggak mau ke daerah deh. Kira-kira kalau kamu dikirim kayak zaman dulu, kan harus saya dulu macam Impress, kemudian PTT. Itu kira-kira Natasha masih mau menjalani untuk mungkin sekarang intensif ya? Internship. Nggak usah internship sekarang aja. Kalau misalnya di koas, kan ada memang yang di rumah sakit UKI, tapi ada juga yang dikirim ke rumah sakit luar, RSUD, puskesmas, dan kita udah di UKI tuh biasanya ngirim kita ke Semarang, waktu itu paling jauh, ke Lampung juga, dan kalau di Semarang mungkin masih kota ya, tapi kan kalau di Lampung kan dan kalau misalnya mau ke mall tuh jauh banget. Ke mall. Zaman dulu aku di Lampung bodoh-bodoh nggak ada mall ya. Sekarang untungnya ada satu. ada tapi bagus. Tapi benar kadang kalau misalnya di dunia kedokteran itu yang namanya agak jenuh, kerasa nggak cuma di dunia kedokteran. Setiap kali kalau misalkan di semua bidang kuliah itu pasti ada yang namanya jenuh, ekonomi atau hukum, pasti ada jenuh. Nah, mungkin itu yang juga pernah kita rasakan juga sama-sama. Tapi saya setuju banget tadi Natasha bilang bahwa ternyata rasanya pengen mati, tapi nggak mati-mati juga. Nggak apa-apa. Tapi benar, tapi kadang kita juga berpikir bahwa ternyata kalau misalkan kitanya udah breakdown di tengah jalan, gimana pada saat kita menangani pasien, ya kan? Pasien bergantung pada kita. Benar ya Dokter Boyke seperti itu? Apalagi kan ilmu kedokteran sekarang mungkin zaman saya dulu, waktu masih di kedokteran, kira-kira tahun selesai dokter kan saya tahun 81, 82. Itu kan penyakit belum sebanyak ini. Belum ada itu namanya virus Ebola, HIV. Nah, sekarang kan mungkin mereka lebih banyak lagi harus belajar. Belum lagi dengan masalah-masalah tuntutan pasien yang semakin lama semakin tinggi, nggak kayak zaman dulu. Kita dianggap dewa, sekarang ini kan seperti apa? Pasiennya banyak, dikit-dikit komplain, ya itu juga harus menjadikan mungkin Tasya mesti lebih tough ya dalam menghadapi hal itu semua ini. Tapi aku percaya kok dia pasti bisa. Iya kan, dengan aura positifnya ini, aku bisa melihat nih auranya positif semuanya di sini. I love you so much. Oke, masih berbicara seputar kedokteran. Nah, ada juga yang berpikir bahwa ternyata menjadi dokter pada saat udah terjun ke lapangan, udah bergelar dokter, harus terjun ke lapangan. Seperti Dokter Boyke bilang, ada yang mau ke daerah terpencil, ada yang nggak mau, maunya di kota aja, ya kan? Nah, dengan kata lain berpikir untuk kalkulasi RP-nya ini, ya kan? Kalau menurut Natasha sendiri, bagaimana sih sebenarnya sebaiknya seorang dokter zaman sekarang ini menyikapi hal tersebut, permasalahan ke daerah terpencil atau tetap di kota besar? Sebenarnya menurut saya challenge kalau misalnya di daerah kecil tuh bukan hanya karena dokternya merasa tidak nyaman, tapi masalahnya adalah fasilitas yang diberikan di daerah kan. Ya, jadi kalau misalnya walaupun orang dokter itu mau ke daerah, tapi masalahnya kita tidak terlalu bisa membantu pasien-pasien tersebut karena fasilitas yang tidak ada. Kadang-kadang listrik pun ya boro-boro kan kadang-kadang. Biasanya sama
biasanya mungkin orang-orang juga susah ya mentransportasikan barang-barang, obat-obatan ke daerah tersebut. Makanya saya sering dengar kalau misalnya dari senior saya yang sudah dokter, mereka selalu cerita di Papua tuh susah. Bukan untuk dokternya bisa survive, apalagi biasanya kalau UKI tuh they always wanna see themselves as stronger. Jadi dokternya tuh survive bisa, tapi pasiennya itu yang harus kadang-kadang nggak bisa, harus dirujuk, naik perahu, ngerow sendiri, terus pasti akan mati di tengah jalan. Itu yang hal-hal yang selalu sulit ya sebagai dokter juga. Jadi walaupun kita sudah mencoba, tapi agak susah. Iya, susah mau Tapi kalau ditempatkan di sana mau kan? Tetap kalau harus Bisa, ditempatkan di Papua, Ya. dan tetap bisa kan bikin fashion dan sebagainya, membuat orang-orang di sana juga lebih fashionable lagi. Benar, benar boleh. bisa. Seperti itu. Tapi tetap salut dengan pemerintahan kita juga yang mencoba sedemikian rupa untuk melakukan pemerataan kesehatan di mana-mana kan. Nah, terkadang juga orang berpikir bahwa ternyata kalau misalkan dokternya tadi dokter Boyka bilang kalau misalnya dokternya udah cantik, ganteng, pasti maunya di kota aja, nggak seperti itu. Jadi ternyata benar adanya kadang fasilitas yang berada di Daerah itu yang tidak kecil, mencukupi. yang minimal sekali. Tapi pasti orang-orang kayak dokter-dokter zaman sekarang tuh wouldn't mind, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sekarang. Tapi kan we wanna save our patients selalu. Sebisa mungkin. Sebisa Oke, mungkin. kita masih akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Natasha Finsky. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Di Kata Dokter pastinya. Masih di Kata Dokter. Yes. Dan sayang sekali kita sudah sampai pada segmen terakhir. Namun tetap kita akan berbincang-bincang karena topik kita kali ini sangat menarik, yaitu tentang suka duka. Dokter nasional. Dokter Benar nasional. banget. Dan ada Natasha Finsky yang tentunya tadi sudah kita ajak bincang-bincang juga. Dan tentunya saya juga ingin tahu sebenarnya, ya, bisa nggak Tasya memberikan tips kepada pemirsa di rumah, gimana sih caranya supaya masyarakat ini bisa hidup sehat, panjang umur, dan bahagia? Ada tips-tips nggak yang bisa disampaikan? Oke, kalau untuk pemirsa di rumah, tips kesehatan adalah pertama pasti jangan lupa olahraga. Kedua, jaga makanan karena di Indonesia ini pasti 2 penyakit tersering terutama di rumah sakit tuh pasti diabetes, hipertensi. Puskesmas, rumah sakit pasti masalahnya sama. Ya, dan itu bahaya banget karena komplikasinya banyak. Dan pasti stay away from smoking. Terus sebenarnya paling penting tuh juga di Indonesia apalagi terlalu banyak transportasi gitu. Polusi jadi orang juga ya? polusi. Jadi ya always protect yourself, pakai masker dan ya tadi saya mau bilang kalau misalnya transportasi itu orang jadi malas gerak. Nah, jadi maunya di AC selalu terus dong ya. olahraga, pilih makanan yang sehat. Itu aja. Iya. Terima kasih. Love that. Nah, belum cukup. Kita masih pengen tahu juga. Iya, boleh dong. Kedepannya maunya seperti apa? Kedepannya mau seperti apa? Oke, kalau kedepannya pastinya saya berpikir untuk menjadi spesialis. Mau ambil spesialis pastinya, tapi pasti masih agak sedikit jauh. Harus internship dulu. Terus kalau misalnya untuk menjadi dokter apa, pasti saya mau menjadi dokter yang sangat caring terhadap pasien. Mudah-mudahan in the near future saya bisa menjadi dokter yang baik. Amin. Amin, Ya, amin lebih baik didoain daripada ya. koas yang sekarang. Amin. Harapan Tasya sendiri kepada dokter-dokter ini apa sih? Gitu Dokter loh. nasional. Dokter nasional. Terhadap profesi dokter tentunya ya. Iya. Kalau misalnya saya juga melihat dosen-dosen saya yang tercinta, saya mau bilang never give up, semua akan baik-baik saja dan kami koas-koas selalu mensupport dokter kita. Dan kamu mungkin dokter. Benar-benar nih koas-koas kayak gini yang bikin rumah sakit happy semuanya nih ya. Nah, terima kasih banyak loh atas Terima kehadirannya. kasih. Udah kita undang beberapa kali dan terus mau hadir di sini. Thank you so Oke, much thank atas you so kehadirannya. much. Yes, dan mungkin sebelum kita menutup perjumpaan kita malam hari ini ada satu quotes yang bagus sekali nih, yaitu sesakit apapun pasien, dokter tabah dan juga tentunya tidak panik. Sehebat apapun sakitnya, dokter tahu tekniknya yang terbaik. Betul sekali. Iya. Karena mesti kita percaya bahwa ternyata dengan segala kekurangan dan kelebihan jadi seorang dokter, percaya bahwa ternyata apapun yang sudah diberikan oleh seorang dokter itu turunnya dari Tuhan. Yang terbaik buat Yang pasien. terbaik untuk pasiennya. Betul Nah, sekali. pemirsa tetap saksikan Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu setiap jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Betul. Hanya di Jak TV. My City, My TV. Selamat malam. Bye-bye. Please don't see
Just a boy caught up in dreams and fantasy. Please see me reaching out for someone I can see. Take my hand, let's see when we wake up tomorrow. The best laid plans sometimes are just a one night stand. I'll be Dame Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our tears. Oh, and God, tell us a reason you just wasted all night. It's hunting season and the lamps are all night.